Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fauzan Soto dengan NIM 2021-05-295 dari kelas A Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya akan mempresentasikan bahaya dari sosial media. Yang pertama, sosial media secara garis besar yaitu perkembangan zaman yang semakin hari semakin berubah dan meluas sehingga memberikan dampak yang sangat signifikan di kehidupan manusia. Dari perkembangan zaman ini sudah pasti akan memberikan berbagai dampak negatif dan positif. Saat ini kita lihat di zaman modern, memang banyak sekali teknologi baru yang diciptakan. Melalui teknologi inilah manusia bisa mengakses berbagai informasi apapun tentang kehidupan. Setiap manusia tidak pernah lepas dari isu sosial yang mempengaruhi pola pikir dan cara pandang mereka. Dan saat ini dunia sedang mengalami salah satu masalah yang paling serius pada kejahatan, yaitu cybercrime. Apa sih cybercrime itu? Cybercrime itu adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer dengan alat kejahatan. Utamanya yaitu kejahatan dunia maya adalah kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Dalam perkembangan yang besar teknologi internet menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul, misalnya kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, money laundering, hacking, pencurian software maupun perusakan hardware, dan berbagai macam lainnya. Cybercrime di sisi lain bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi komputer, akan tetapi juga melibatkan teknologi telekomunikasi dalam pengoperasiannya. Cybercrime merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi dan mempunyai dampak negatif yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Lanjut pengertian dari cybercrime itu gerakan secara ilegal yang dilakukan para pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi jaringan internet untuk menyerang informasi atau mencari informasi, seperti melakukan hack akun media sosial seseorang untuk membobol perangkat lunak seperti data yang dimiliki korban. Lalu kejahatan sosial media ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik UU ITE, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Jadi untuk undang-undang tentang kejahatan secara khusus itu belum ada sampai saat ini. Selanjutnya, apa sih macam-macam media sosial media itu? Yang pertama ada layanan blog. Blog itu sederhana dianggap sebagai buku harian pribadi di internet untuk berbagi catatan dan pandangan pengguna tentang berbagai hal. Pengguna ini disebut sebagai blogger. Contohnya WordPress blogger. Untuk pemasaran blogging adalah bagian dari kegiatan pemasaran konten seperti blogging bisnis, mendidik pasar sasaran tentang manfaat topik atau produk layanan tertentu yang ditawarkan untuk memperkuat hubungan SEO atau branding pada topik tertentu. Yang kedua, layanan jaring sosial. Layanan jaring sosial ini berfokus pada membangun jaringan antar pengguna untuk saling berbagi pesan, informasi, foto ataupun video. Model hubungan yang biasa antar pengguna adalah untuk berteman dengan menggunakan tambahan atau koneksi, contohnya Facebook, LinkedIn, ataupun lainnya. Untuk pemasaran jaringan sosial dapat digunakan sebagai saluran konten yang berisi berbagai bentuk. Ada informasi, buka topik diskusi dengan pengguna lain. Di saluran ini mulai dari konten pendidikan, tawaran promosi, dan informasi acara. Yang ketiga ada layanan blog mikro.
Ini serupa dalam penggunaannya. Jenis media ini lebih ringkas karena berdampak pada aliran dialog yang lebih cepat daripada blog. Contohnya Flickr. Aktivitas pemasarannya memungkinkan Anda untuk mengoptimalkan microblogging Anda sebagai saluran untuk berinteraksi dengan cepat dengan audiens, seperti untuk berbagi informasi yang singkat yang penting bagi konsumen dan pengguna lain di saluran yang relevan. Misalnya saluran untuk menangani keluhan dan pertanyaan konsumen dan pelanggan. Lalu yang keempat ada YouTube, ataupun kita sering menggunakan SoundCloud. Keduanya termasuk kategori fokus utamanya adalah berbagi konten media seperti foto, audio, dan video, contohnya Instagram ataupun Flickr. Pemasarannya dapat menggunakan jenis ini untuk berbagi konten yang kuat secara visual, foto, produk, aktivitas branding, konten seperti infografis, dan video. Lanjutnya, layanan kolaborasi sesuai dengan namanya. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi dalam membuat, mengedit, dan mengoleksi konten. Contohnya Wikipedia. Pemasaran ini dapat terhubung dengan penyedia layanan untuk memberikan data dan informasi yang benar tentang mereka yang relevan, apalagi jika konten yang disediakan adalah brand spesifik. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kejahatan. Apa sih bentuk kejahatan itu? Yang pertama ada kejahatan carding. Apa sih kejahatan carding itu? Kejahatan melalui kartu kredit pada saat bertransaksi dan pelaku mencuri dari situs yang ilegal untuk mengetahui nomor kartu kredit milik korban. Ada lagi peretasan situs dan email. Nah, yaitu kejahatan yang caranya mengambil alih akun email korban serta pelaku mengubah tampilan yang terkadang korban tersebut tidak menyadari hal tersebut. Selanjutnya yaitu SIM swap. Nah, apa sih SIM swap itu? Kejahatan dengan cara mengambil nomor ponsel korban yang tujuannya untuk meretas data perbankan milik si korban. Lanjut ada penipuan online. Apa sih penipuan online itu? Itu tindak kejahatan melalui modus dengan cara berfoto selfie dengan identitasnya dan pelaku menggunakan untuk pencucian uang atau yang digunakan sesuka hati untuk menggunakan pinjaman online secara ilegal. Selanjutnya ada kejahatan phishing. Apa sih kejahatan phishing itu? Kejahatan dengan cara melakukan penipuan yang korbannya dengan cara dikelabui. Pada umumnya kejahatan ini melalui email, media sosial, atau yang lainnya, seperti mengirimkan link palsu, website bodong, dan sebagainya, yang tujuannya mencuri data penting milik korban. Selanjutnya menjiplak situs orang lain. Apa sih itu? Kejahatan internet yang melanggar hak asasi kekayaan intelektual dengan cara meniru atau menyerupai model situs orang lain dengan cara ilegal, seperti memberitahukan informasi yang rahasia dengan milik orang lain. Selanjutnya ada kejahatan ransomware. Apa sih kejahatan itu? Tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang menyerang data pribadi korban melalui malware ataupun software yang dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar, dan pelaku mengancam korban dengan cara memusnahkan data pribadi korban yang meminta pada korban itu tebusan. Selanjutnya yang terakhir kejahatan skimming, yaitu kejahatan perbankan yang membobol informasi pengguna ATM dengan cara memasang alat yang tujuannya memindahkan data ke kartu kosong yang gunanya pelaku dengan mudah mengulas saldo milik korban
dan skimming terjadi ketika saat bertransaksi belanja online. Nah, kita di sini pasti mempunyai dampak positif dan dampak negatif ya. Nah, dampak positif dari media sosial itu yang dapat kita rasakan zaman sekarang ini pasti mudah mendapatkan informasi dengan jaringan yang internet yang memadai, serta komunikasi pun sangat mudah, dan juga orang yang mempunyai atau usaha di media sosial pun untuk memperbaiki ekonominya jadi sangat mudah. Dan zaman sekarang ini zaman-zaman yang benar-benar terkadang susah itu jadi lebih gampang untuk diskusi secara online ataupun jarak jauh, dan juga menjadi sumber promosi. Lalu ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya yaitu yang dirasakan pada zaman sekarang, banyak kejahatan yang dilakukan melalui media dan merugikan masyarakat, dan terhadap keadaan sekitar juga masih banyak berita palsu. Seseorang hanya ingin mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma, dan juga tolak ukur gaulnya dari seseorang itu pada media sosial yang ia punya. Dan juga paling parahnya, media sosial itu yang paling parah kejahatannya cyberbullying ataupun kekerasan online yang dapat menyebabkan korban depresi hingga bunuh diri, serta hilangnya data pribadi atau privasi seseorang yang sudah dicuri ataupun disadar dengan orang lain yang tidak bertanggung jawab. Lalu ada cara mencegah dari kejahatan ini, yaitu yang pertama, tidak menggunakan software bacaan. Lalu selalu menyikapi atau memiliki sikap waspada. Habis itu selalu periksa data penting secara teratur. Abaikan pesan yang mencurigakan sekiranya Anda tidak menggunakan sendirinya. Lalu selalu melakukan backup data. Terus ada tidak sembarangan memberikan informasi pribadi kepada orang lain. Meningkatkan literasi media untuk masyarakat agar tidak termakan berita palsu ataupun berita hoax. Yang terakhir, meningkatkan penegakan hukum tentang bahaya media sosial. Dan dapat kita simpulkan dari berbagai aspek perkembangan manusia, meliputi aspek perkembangan fisik yang kognitif, emosional, sosial, moral, dan lain-lain. Perkembangan manusia dan teknologi telah tertulis dalam Al-Quran sebelumnya. Banyak ilmuwan yang mengkajinya bahwa zaman sudah mulai berubah, banyak teknologi canggih yang harus juga kita sadari dengan waspada kejahatan yang tercipta dari teknologi tersebut. Terkadang jika kita tidak mencari akan hal kejahatan tersebut yang ada di media sosial, semua data diri pribadi Anda yang penting akan hilang dan dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut untuk mengambil data Anda. Dan sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.